seperti apa Anda melihat berkaitan dengan pembahasan IUU CEPA yang ditargetkan akan selesai pada bulan September dan dampaknya kepada ekspor Indonesia ke depannya seperti apa, Prof? Iya, jadi pemirsa CNBC TV, kalau kita ngelihat sebenarnya kan ada 3 hal yang beberapa tahun ini sedang dibahas oleh pemerintah dan Uni Eropa. Satu adalah ini EU CEPA, lalu juga ada yang berkaitan dengan Eurasia, EU Eurasia, dan yang ketiga adalah Indonesia Bangladesh. Yang Indonesia Bangladesh Comprehensive Trade Agreement harusnya sudah bisa disepakati. Akan tetapi kemarin yang menjadi isu adalah berkaitan dengan EU CEPA. Nah, ini adalah perundingan yang sudah dilakukan sekitar 8-9 tahun terakhir, dan ini luar biasa lamanya. Ya, betul. Ya kan, dan artinya perjanjian CEPA ini menjadi concern buat Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya kemitraan yang akan kita signing untuk ke depan, akan memudahkan produk barang dan jasa kita untuk masuk ke negara lain. Salah satunya adalah negara-negara di Uni Eropa. Nah, masalah-masalah seperti EU deforestation memang menjadi penghambat, tetapi bukannya menjadi utama. Karena kita memang butuh untuk kedepannya bisa bermitra banyak dengan Uni Eropa. Yang tadi seperti dicontohkan oleh Pak Menteri Perdagangan bahwa produk sport and clothwear-nya kita, ya kan, sepatunya kita, ya kan, ketika masuk ke barang di Uni Eropa kan kena tax. Tekstil, produk tekstil, mungkin yang berkaitan dengan produk barang dan jasa lainnya, manufaktur itu kena tax dan sebagainya. Nah, ini harus dimaksimalkan, apalagi di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Dan dampaknya tentu terhadap Indonesia akan signifikan, akan slowly dia akan bisa naik gitu. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama itu kan akan tax atau tarif itu kan akan semakin menurun, begitu. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya berkaitan dengan poin-poin penting begitu ya dalam perundingan EU CEPA ini ke depannya. Tapi saya akan ke Pak Adi terlebih dahulu begitu ya. Sekali lagi ditargetkan akan selesai perundingan ini pada bulan September, tapi mungkin dari Apindo sendiri menilai dampak ataupun juga efek dari kerjasama dagang ini, terutama berkaitan dengan ekspor begitu, jika kesepakatan sudah tercapai, seperti apa Pak Adi? Baik, kita akan coba terhubung kembali dengan Pak Adi, namun saya akan ke Prof. Ari terlebih dahulu begitu, tadi berkaitan dengan poin-poin penting dalam pembahasan ini sendiri seperti apa? Jadi kalau saya lihat di catatan saya dengan adanya perjanjian ini akan potensial meningkatkan ekspor Uni Eropa ke Indonesia sebesar 76,17%. Oke. Jadi we can bargain with Uni Eropa bahwa nggak ada masalah loh, karena produknya dengan ada perjanjian ini akan bisa meningkatkan produknya Uni Eropa ke kita. Tetapi kita juga gain benefit, karena ekspor Indonesia ke UE kan sekitar 57,76% di catatan saya, dengan sektor makanan dan minuman dan jasa yang bisa menjadi potensial peningkatan ekspor tertinggi. Jadi artinya banyak sektor produk dan barang dan jasa di kita yang bisa kita kirim keluar Uni Eropa khususnya, dan itu bisa meningkatkan. Artinya kita kalau ditanya perjanjian ini butuh nggak? Sangat dibutuhkan. Artinya kenapa negosiasinya begitu cukup lama? Nanti saya akan elaborate, ada sekitar 7-8 hal yang mengakibatkan ini menjadi tertunda sekitar 8-9 tahun. Oke, baik. Anda sendiri juga menyampaikan bahwa bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu berkaitan dengan poin-poin yang menjadi kendala sehingga pembahasan juga cukup berlangsung alot begitu. Nah, seperti apa poin-poin tersebut dan bagaimana sejauh ini pantauan Anda untuk penyelesaiannya? Iya, kalau saya lihat tadi kan seperti saya melanjutkan yang Pak Adi tadi sampaikan bahwa perundingan ini kan sempat menjadi hambatan. Kalau nggak salah Pak Menko menyampaikan ada beberapa kendala, Pak Erlangga. Nah, kan tetapi yang concern yang pertama adalah kan mengenai government procurement. Jadi procurement itu menjadi penting. Mereka ingin pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia dilakukan lebih terbuka. Artinya kita harus membuat positive list nih. Mana barang-barang, produk dan jasa yang memang dibuka untuk pasar internasional. Tetapi dari sini saya juga mendorong nih kepada pemerintah Indonesia untuk bisa kita mendorong pasar kita ke negara lain. Jadi mereka juga harus buka pasarnya dari kita juga. Oke, jadi sama-sama terbuka, betul, ya, mereka juga harus terbuka. Betul, karena kalau pasarnya nggak terbuka ini nggak ada equal treatment kan. Ya, betul. Nah, yang kedua yang menjadi kendala adalah masalah yang berkaitan dengan settlement dispute. Kita kan menginginkan exit menjadi parameter untuk penyelesaian sengketa. International for Dispute Settlement ya. Artinya ini kita perlu negosiasikan dengan pemerintah. Saya juga baru kembali Mbak Ive dan pemirsa CNBC dari WTO dan PBB di Geneva. Itu pun juga kita menjadi penting bahasa untuk hambatan perdagangan. Karena kan bahasa yang menjadi diplomasi internasional agak berbeda dengan kita bahasa
ketika kita melihat, oh barang ini di-ban, barang ini di-product. Padahal kan kita bisa melihat bahwa ini kan barang ini sedang ditunda atau kita renegosiasi dan sebagainya. Artinya perlu kita ada renegosiasi, melakukan lobby-lobby secara internasional dalam term yang positif untuk bisa kerjasama ini bisa berjalan. Begitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Adi. Begitu tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Ari. Begitu ini menjadi kendala. Dan tadi juga seperti apa tentunya ini agar kedepannya juga ada win-win solution ya antara pemerintah Indonesia kemudian juga dengan dari Uni Eropa sendiri. Begitu termasuk adalah dari sisi para pelaku usaha sendiri. Concernnya dari Apindo seperti apa Pak Adi? Ya baik. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Ari bahwa harusnya reciprocal. Kalau pemerintah Eropa mempermasalahkan mengenai pengadaan barang dan jasa di government procurement dan lain sebagainya, tentunya kita berharap juga diberikan posisi yang sama sehingga seimbang antara kedua negara ini. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin segera menghapus diskriminasi tarif dan juga tarif-tarif lainnya yang terkait dengan perundingan ini sehingga kita punya posisi yang sama. Bayangkan negara pesaing kita yang terutama sekarang saat ini adalah misalnya Vietnam dan Bangladesh misalnya untuk produk-produk garment, alas kaki dan lain sebagainya itu juga sudah 0% ke sana. Sementara kita masih kena tarif antara 6 sampai 12% dan tentunya ini juga menjadi satu concern bersama sehingga kita berharap ada equal treatment sehingga kita bisa bersaing lebih sehat dengan negara-negara lain masuk ke Uni Eropa seperti itu.